Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan sebab karunia dan rahmat Allah tabaraka wa taala, kita pada sore hari ini dapat berkumpul yakni di Masjid Al-Mannar yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk duduk di dalam majelis ilmu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sebagai majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, sebagaimana yang mungkin telah dimaklumi bahwa pembahasan kita di malam hari ini insyaallah taala atau sore menjelang malam ini, yaitu mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kenikmatan tersendiri bagi orang yang benar-benar telah tumbuh di dalam hatinya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pembahasan ini adalah pembahasan yang panjang hakikatnya, namun kita akan membahas di waktu yang sangat pendek ini tentang mengapa alasan kita harus mencintai Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaannya hakikatnya menggugah hati, menumbuhkan, menggetarkan jiwa bagi orang-orang yang telah merasakan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menegaskan lagi betapa kecintaan kepada Nabi ini sesuatu yang harus ditanamkan di dalam lubuk hati kita yang terdalam, sehingga dapat menggetarkan jiwa kita dan ia dapat mempengaruhi dalam kehidupan kita, sehingga seorang muslim ia akan senantiasa menggenggam cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaannya dengan izin Allah tabaraka wa taala. Karena sungguhnya di antara satu dalil yang indah sebelum kita memasuki ke dalam bab ini, yaitu sebuah hadis yang sangat agung yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hal itu hendaknya menjadi motivasi besar juga bagi kita untuk mencintai Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Allahu akbar. Min asyaddi ummati li hubban,
orang manusia yang paling besar, paling kuat cintanya kepadaku di antara umatku, yaitu orang-orang yang nanti akan ada setelahku, yakni mereka yang akan nanti ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang di antara mereka sangat ingin sekiranya bisa melihatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia harus menembus dengan keluarga dan hartanya. Sungguh kecinta yang seperti apa seseorang yang ia mau menebus untuk bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan menebuskan keluarganya, anak istrinya, orang tuanya, hartanya, hanya demi untuk bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah ungkapan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa kecintaan kepada Nabi sesuatu yang sungguhnya hakiki dan patut untuk diperjuangkan. Maka dari itu kita pada malam hari ini insyaallah ta'ala akan mengupas mampu kita di waktu yang pendek ini alasan mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian itu. Yang pertama, kita harus mencintai Nabi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah. Karena beliaulah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencintai Allah harus mencintai semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Allah kemudian tidak mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, walakin sahibukum khalilullah, akan tetapi sahabat kalian ini adalah khalilullah, kekasih Allah. Dan maksud daripada sabda Nabi sahabat kalian yaitu diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan kata-kata khalil ini juga artinya kekasih. Akan tetapi kedudukan khalil itu lebih tinggi daripada kedudukan habib. Habib juga kekasih yang dicintai. Habibullah yang dicintai oleh Allah. Khalilullah yang dicintai oleh Allah. Namun kata Khalilullah itu lebih tinggi daripada kata Habibullah. Maka ini alasan pertama kita mengapa harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluk. Manusia yang paling dicintai oleh Allah secara keseluruhan siapa? Para nabi. Dan dari para nabi, siapa yang lebih dicintai oleh Allah? Para rasul. Dan dari para rasul, siapa yang lebih dicintai oleh Allah? Ulul azmi. Dan dari para ulul azmi yang paling dicintai oleh Allah siapa? Yang jadi kekasih Allah? Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari antara keduanya, Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini alasan pertama mengapa kita harus mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah kekasih Allah. Dan sungguh seorang muslim ketika dia mengaku dirinya muslim, maka kewajiban tertingginya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah sempurna kecintaan seseorang kepada Allah sehingga dia mencintai makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengapa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah menunjukkan kepada kita kesempurnaan dari kasih sayang Nabi, telah menunjukkan kepada kita betapa besarnya rahmah beliau kepada umat. Kita mencintai seseorang ketika kita mendapati pada diri orang itu rasa cinta dan kasih sayang kepada kita. Kenapa kita mencintai orang tua kita? Karena mereka orang-orang yang menyayangi kita, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang berlemah lembut kasih sayang kepada kita. Maka ketika orang-orang itu yang banyak memberikan kebaikan kepada kita, secara otomatis akan tumbuh di dalam diri kita kebaikan, kecintaan kita kepadanya. Dan itu akan, kebaikan-kebaikan itu akan memperkuat pada diri kita untuk mencintainya. Maka kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari lubuk hati yang terdalam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini beliau adalah orang yang paling besar kasih sayangnya kepada kita sebagai umatnya, orang yang paling penyayang, orang yang paling memberikan perhatian kepada umatnya. Meskipun jarak antara kita dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terbentang waktu yang amat panjang. Berapa dari masa hidup kita sekarang dengan masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? 1400 tahun lebih. Jarak yang panjang. Namun kecintaan beliau, kasih sayang beliau telah beliau nyatakan, beliau ungkapkan untuk kita di masa hidup beliau sebelum kita ada. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, menggambarkan, melukiskan sifat mulia Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah tabaraka wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Para ulama menyebutkan makna dari diri kalian yaitu dari manusia, bukan dari malaikat, bukan dari jin. Kemudian makna yang kedua yakni dari diri kalian sendiri, yakni dari bangsa Arab sendiri. Karena sekiranya Islam pertama kali turun kepada bangsa Arab, kemudian nabinya dari Indonesia, tentu tidak akan terjadi komunikasi yang baik dan tidak akan bisa diterima. Namun hikmah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di bangsa Arab dan beliau dari bangsa Arab, karena dengan memahamkan Islam melalui bahasa mereka itu akan lebih mudah diterima, yang kemudian dari situlah Islam berkembang dan diajarkan ke seluruh dunia, dan itu tidak mengurangi akan keutamaan Islam. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, telah datang kepada kalian seorang utusan dari kalangan kalian sendiri, azizun alaihi ma'anittum, yang betapa beratnya ia merasakan penderitaan kalian. Nabi itu merasakan berat penderitaan kalian. Satu contoh di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menerima wahyu salat 50 kali, maka ketika dihadang oleh Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat yang 50 kali itu. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Itu jarak antara langit 6 ke Sidratil Muntaha, tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah. Itu bukan jarak antara Paisan dengan Pekalongan. Itu jarak satu langit ke langit berikutnya, itu disebutkan 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar.
yang maknanya itu menempuh waktu yang jauh sekiranya ditempuh oleh kita, namun dengan kuasa Allah dan izin Allah malaikat Jibril membawanya dengan waktu yang sangat singkat, namun itu bolak-balik dari langit ke-6 sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu menembus melewati langit ke-7, langit 6, 7, kemudian naik lagi ke Sidratil Muntaha. Disitulah, di tempat itu terletak dekat dari situ Jannatul Ma'wa, ada surga sebagai tempat tinggal nanti. Sampai seketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di hadapan Allah menyampaikan, memohon kepada Allah agar diringankan bagi umatnya kewajiban sholat yang 50 waktu. Allah kurangi 5 waktu menjadi 45 waktu. Nabi kembali, disuruh balik lagi oleh Nabi Musa, sampai akhirnya hanya tinggal 5 waktu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmahnya mengatakan 5 waktu dan tidak aku tambahkan dan tidak aku kurangi. Namun siapa yang ia mengerjakan 5 waktu, maka ia seperti mengerjakan 50 waktu. Kita melaksanakan cuma 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Dengan wasilah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang beliau, rahmah beliau. Banyak lagi yang beliau tunjukkan kasih sayang beliau ketika beliau di tengah malam beliau berdoa kepada Allah sepanjang malamnya, di dalam sholatnya, rukuknya dan sujudnya. Beliau berdoa hanya memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa umat beliau. Dan bagaimana beliau, kasih sayang beliau sampai beliau menyimpan, seperti yang pernah kita kisahkan, beliau menyimpan satu janji dari Allah untuk setiap nabi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaan setiap nabi. Dan setiap nabi telah memohon kepada Allah dan Allah telah mengabulkannya di dunia. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa inni ikhtaba'tuha li ummati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Namun doa yang akan dikabulkan oleh Allah yang dijanjikan untuk setiap nabi termasuk untuk diri beliau, kata Nabi, aku simpan sebagai syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Beliau rela hidup di dunianya dengan segala kekurangan, hidup dalam segala kemiskinan, karena ingin menyimpan satu doa yang sekiranya beliau ucapkan di dunia, minta kekayaan dunia dan seluruh isinya Allah akan kasih. Nabi simpan itu untuk kita sebagai umatnya di yaumul kiamah nanti. Adakah orang yang lebih mencintai kepada umatnya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Bahkan belum ada orang tua termasuk saya yang sepanjang malam berdoa untuk anaknya. Ada orang tua yang anaknya bandel kemudian dia menangis sepanjang malam. Kalau ada itu luar biasa. Maka sungguh patut mengapa kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih kita, yakni kita mencintai beliau melebihi daripada keluarga kita, anak istri kita, harta kita, orang tua kita. Karena tidak ada orang yang lebih besar cintanya kepada kita seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya kita. Satu pembahasan ini saja begitu panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak pula di dalam menetapkan syariat, selalu beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartu kadza wa kadza. Sekiranya aku tidak khawatir akan membebani umatku, niscaya aku sudah akan memerintahkan kepadanya untuk melakukan ini dan itu di setiap ini dan setiap itu. Banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian ini, dan beliau tidak menyampaikan hal ini, artinya tidak menetapkan ini sebagai syariat, karena rahmatan wa syafaqatan li ummati wa ra'fatan li ummati, karena kasih sayang beliau, kelemah lembutan beliau kepada kita sebagai umatnya. Dan banyak pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kasih sayang beliau ini.
Di dalam sebuah hadis Malik bin Al-Huwairith, beliau berkata, kami mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kami adalah pemuda-pemuda yang sebaya umurnya. Lalu kami tinggal di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 20 siang dan malam. Artinya 20 hari penuh siang dan malamnya. Dan apa kata mereka, para sahabat Nabi yang mulia ini, diantaranya Malik bin Al-Huwairis yang menceritakan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat penyayang dan sangat lemah lembut. Ketika beliau mengira bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami, atau kami merasa ingin berjumpa dengan keluarga kami, maka beliau bertanya kepada kami mengenai siapa-siapa yang kami tinggal di negeri kami atau di kampung kami. Maka kemudian kami beritahukan, kami meninggalkan ini, kami meninggalkan bapak, ibu, kami meninggalkan seseorang yang menjadi tanggungan kami dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irji'u ila ahlikum wa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa dzakara asya ahfaduha aw la ahfaduha wa sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadaratis salatu falyu'adzil lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada para sahabat muda ini, pulanglah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah kalian bersama mereka, belajarlah dan ajarkanlah kepada mereka hal-hal yang kalian dapatkan dariku, perintahkanlah kepada mereka kebaikan-kebaikan yang aku perintahkan kepada kalian. Dan Nabi banyak menyebutkan perkara-perkara yang telah beliau ajarkan sebagai wasiat bagi anak-anak muda ini sebelum melepaskan mereka kembali ke kampungnya. Sehingga ada yang aku hafal dan ada yang tidak aku hafal, saking banyaknya Nabi berwasiat saat itu. Dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Dan apabila telah tiba waktu sholat, hendaknya seorang di antara kamu mengumandangkan azan untuk kalian. Dan hendaknya seorang yang paling tua atau yang paling besar, maksudnya yang paling tua, paling alim juga, hendaknya ia yang menjadi imam bagi kalian. Hadis riwayat ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lihat betapa besarnya kasih sayang beliau sampai ingin sahabat-sahabat muda ini supaya tidak terlalu lama meninggalkan keluarganya karena khawatir kasih sayang, karena khawatir mereka rindu, mereka ingin berjumpa dengan keluarga. Sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat dan saat itu beliau mengatakan, di dalam hati aku berniat ingin memanjangkan bacaan sholatku. Namun tiba-tiba terdengar seorang bayi menangis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera membaca surat yang pendek yaitu Al-Ikhlas. Aku percepat sholatku karena tidak tega dengan sang ibu yang tentu akan gelisah karena anaknya menangis di sisinya sementara dia sholat. Lihat, bahkan saat Nabi menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau rela percepat sholatnya padahal beliau paling menapati kenikmatan ketika beliau di dalam sholat. Namun itu beliau hilangkan demi kasih sayang beliau kepada umatnya. Contoh lainnya, kesempurnaan nasihat Nabi kepada umat. Perhatian beliau, bagaimana beliau mengajarkan kepada umat tentang hal-hal yang mereka butuhkan. Sampai-sampai dikatakan kepada para sahabat oleh seorang Yahudi yang tujuannya untuk mengejek, tapi kalimat ini adalah kalimat yang hak. Apa kata orang Yahudi ini kepada seorang sahabat Nabi, yaitu diantaranya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu? Apa kata orang Yahudi ini? Qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ati.
Sungguh Nabi kalian ini telah mengajarkan kepada kalian sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu sampai berkaitan dengan buang air besar pun diajarkan kepada kalian. Kita mau masuk kamar mandi, ada doa enggak? Ada, diajarkan oleh Nabi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Diperintahkan untuk masuk kaki kiri, mendahulukan kaki kiri. Kemudian tidak buang air besar atau buang air kecil menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Betapa persoalan buang air kecil, buang air besar di tempat tertutup pun menurut sebagian pendapat yang lebih kuat diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu perkara yang lebih besar, persoalan ibadah, tidak mungkin dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara buang air kecil saja diatur, apalagi perkara ibadah. Sehingga ketika ada orang yang menambahkan amalan ibadah yang tidak dituntunkan dan tidak diajarkan oleh Nabi, dia menuduh Nabi tidak amanah menyampaikan wahyu, atau dia menganggap dirinya lebih bagus dari Nabi amalannya. Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyisakan satu wahyu pun dari Allah, apalagi persoalan ibadah, sehingga menyisakan bagi umatnya PR untuk mencari dalil atau mencari bentuk-bentuk ibadah lain yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tidak. Benar sampai dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, bahkan burung terbang di langit pun bulunya diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulu sayapnya pun diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan semua hal yang bermanfaat bagi kita untuk dunia dan akhirat kita. Lalu kemudian ada orang-orang yang datang belakangan menganggap ini baik, meskipun tidak dilakukan oleh Nabi. Dia telah merasa dirinya lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengira dirinya mendapatkan wahyu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita maklum tidak ada seorang pun yang berhak menetapkan suatu syariat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau utusan Allah satu-satunya. Yang beliau mengatakan artinya setelah nabi yang lain. Beliau mengatakan wa ana khatamun nabiyyina wala nabiyya ba'di. Aku adalah penutup bagi semua nabi yang telah pernah Allah beri wahyu, dan tidak akan ada lagi seorang nabi pun setelahku. Maka bagaimana mungkin kemudian syariat ini bertambah amal ibadahnya yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan segala kebaikan ini kepada umatnya, beliau berwasiat dan menasihatkan, "Falyuballighi syahidu minkumul ghaiba," agar orang yang pada hari ini menyaksikanku, yakni hidup bersamaku, tahu apa yang aku ajarkan kepadanya, hendaknya dia mengajarkan kepada umat-umat yang kelak tidak berjumpa denganku, yakni yang akan datang setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga semua ajaran Nabi sampai kepada kita. Semuanya sampai kepada kita. Kalau kita banyak tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena Nabi menyimpan, menyembunyikan, atau bukan karena para sahabat dan para ulama tidak menceritakan, kitanya yang tidak mau mencari ilmu. Kitanya yang tidak mau, tidak ada keinginan kuat untuk mengetahui apa saja yang dulu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh ini adalah merupakan dorongan buat kita untuk senantiasa mempelajari, bahkan mempelajari sirah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat-riwayat yang sahih.
agar kita mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dekat lagi, termasuk bagaimana kelemah lembutan dan kasih sayang beliau kepada kita. Bagi siapa yang ia mempelajari sunnah Nabi, sirah Nabi, maka sungguh dia akan merasa seolah-olah Nabi itu ada di tengah-tengah kita. Seolah-olah kita ini hidup bersama Nabi, baik di dalam sadar maupun tidur kita, meskipun kita tidak melihat beliau. Orang-orang yang ia mempelajari dan mengamalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia merasa selalu di dalam bimbingan Nabi. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, bila aku melihat seseorang dari ahlul hadis, maka seolah-olah aku melihat seorang sahabat Nabi. Karena apa yang disampaikan hanyalah apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali berbicara selalu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia merasa seolah-olah saat ini Nabi masih hidup di tengah-tengahnya. Bahkan dalam tidur pun kerinduannya adalah memimpikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepatutnya kita lebih mengetahui sirah Nabi kita daripada sirah kita sendiri, karena beliau lebih perhatian kepada kita. Dan sungguh banyak hal lagi, karena kalau kita pelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu celah pun tentang pribadi beliau yang tidak dikisahkan oleh para sahabat yang mulia. Sampai tentang rambut putih Nabi yang ada di jenggot, mereka tahu menyebutnya. Ada berapa rambut putih Nabi pada jenggotnya, detail, sehingga digambarkan seolah-olah kita merasakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita di siang hari yang bolong, di musim semi, sebagaimana yang dikatakan banyak yakni para perawi. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang mendorong kita untuk wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memiliki khasais, memiliki keistimewaan, memiliki sifat-sifat yang agung. Kalau kita tadi menyebutkan satu sisi kasih sayang Nabi, belas kasih sayang Nabi, kelemah lembutan Nabi, kalau yang ketiga sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang tinggi lagi agung, cukuplah sebagai saksi atas kebenaran pernyataan ini, yakni firman Allah yang memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Qalam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung, yang mulia. Semua keutamaan akhlak, semua kemuliaan akhlak, semua kebaikan-kebaikan akhlak yang ada pada seluruh makhluk terkumpul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sifat kebajikan satupun yang terlewatkan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendapati manusia sesempurna ini? Beliau diludahi, diusir oleh penduduk Taif, oleh anak-anaknya dan orang-orang berandalnya, ditawari oleh malaikat penjaga gunung Ahsyaban, dua gunung besar, untuk membinasakan mereka seperti malaikat ini dulu membinasakan kaumnya Lut dan negerinya Lut. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegahnya dengan mengatakan, arju, aku masih berharap kelak dari mereka ada orang-orang yang melahirkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Rabbana, betapa mulianya akhlak beliau. Disakiti, dilukai,
yang sekiranya kita melihat saat itu tentu kita akan marah dan akan membalas. Sampai malaikat pun marah dan ia ingin membinasakan orang-orang yang telah melakukan perbuatan kasar seperti itu kepada Rasul mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun disinilah kita bisa melihat betapa agungnya akhlak beliau mengatakan, jangan. Aku masih berharap anak keturunan mereka nanti beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh cukup bagi kita untuk menjadikan alasan akhlak beliau yang mulia, yang agung, yakni untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memenuhi hati kita dengan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh para sahabat Nabi yang mulia, hati mereka dipenuhi dengan rasa cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kepada Nabi telah menyandra hati mereka, karena mereka bisa melihat bagaimana perilaku Nabi. Ada seorang yang ia memberikan hutang kepada Nabi dan Nabi meminjam hutang kepadanya. Kemudian Nabi menjanjikan akan mengembalikan, atau telah dijanjikan bahwa Nabi harus mengembalikan setelah sekian hari, sekian minggu atau sekian bulan. Sepakatan ini dilaksanakan. Belum lewat pada hari yang telah ditetapkan, baru beberapa hari orang ini telah datang mendatangi Nabi dan beliau mencekik leher Nabi dan menuntut Nabi, hai Muhammad, bayarkan utangmu kepadaku. La ilaha illallah. Dan di saat itu ada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu segera ia hampir menghunuskan pedangnya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Sebaliknya engkau harusnya membela dia, bukan membelaku. Karena aku yang hutang, sungguhnya harusnya kau bilang kepadaku, hai Muhammad, penuhi haknya, lunasi hutangmu kepadanya. Allahu Akbar. Maka orang ini begitu mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian menyentuhnya, dia memeluk Nabi dan menyatakan Islam karena kemuliaan akhlak beliau. Pernah pula ada seorang badui yang dari belakang ia menarik jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai jubah Nabi itu melingkar lehernya, sampai mencekik leher Nabi dan membekas garis merah karena kerasnya tarikannya ini. Sampai Nabi hampir terjungkal ke belakang. Dan ketika Nabi menoleh, orang itu berkata, hai Muhammad, berikan harta Allah yang ada padamu kepadaku. Minta dengan cara kasar. Kalau kita kira-kira ada orang bersikap seperti itu, kita akan bersikap seperti apa? Berkelahi, gelut. Itu suatu yang naluriah kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu hanya tersenyum, bahkan tertawa sampai terlihat gigi beliau, dan mengatakan kepada Anas, ya Anas, berikan apa yang dia minta. Allahu Akbar. Kemuliaan-kemuliaan akhlak yang semacam ini sungguh yang mengharuskan kita mengapa kita harus mencintai manusia yang mulia ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kalau kita ingin bercerita tentang kemuliaan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang termasuk menjadi pendorong sebab untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Yaitu bahwa orang yang mencintai Nabi memiliki tanda-tanda yang tampak. Karena segala sesuatu itu pasti ada tanda dan bukti
Dan setiap pengakuan pasti ada bukti yang harus dia tunjukkan. Maka di sini sebenarnya ada hal-hal lain yang terkait dengan yang keempat, yaitu tanda-tanda kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini mendorong kita untuk mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda yang paling menonjol, yang penting pada diri orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas di sini, yang pertama adalah orang yang mencintai Nabi pastilah dia akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui anak-anak kita itu suka meniru siapa? Orang tuanya. Bahkan ketika dewasa seringkali, meskipun tidak semua, seringkali anak itu juga mempelajari, menggeluti profesi yang ada pada orang tuanya. Karena kecintaan. Maka kecintaan seorang itu menuntutnya untuk mengikuti orang yang dicintainya. Demikian pula orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mengamalkan ajaran beliau. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jauzi, mengisahkan perkataan orang yang tergila-gila terhadap seorang wanita yang namanya Laila, sehingga sering disebut Majnun Laila. Orang yang tergila-gila dengan kecantikan Laila. Dikatakan oleh Ibnu Jauzi, yakni beliau mengutip dari perkataan yang masyhur di kalangan bangsa Arab, "Idza qila lil majnuni Laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha." Apabila dikatakan kepada orang yang gila ini, turidu amid dunya wa ma fi tawayaha, apakah engkau menginginkan dunia dan seluruh isinya? Laqala, maka orang itu, orang yang tergila-gila kepada Laila ini akan mengatakan, ghubarun min turabi ni'aliha ahabbu ila nafsi wa ashwa li balwaha. La ilaha illallah. Apa kata orang ini yang tergila-gila sama Laila? Debu dari tanah yang menempel di sandalnya Laila itu lebih aku sukai, lebih aku cintai, dan lebih menenteramkan batinku dari dunia dan seluruh isinya. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Jauzi dengan perkataan ini untuk menggambarkan apabila seseorang itu mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu yang ada pada diri Nabi sampai pun debunya tentu akan lebih dia cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Itulah gambaran orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni orang yang mencintai itu selalu dia akan menuruti dan mengikuti orang-orang yang dicintainya. Fakana adna syai'in minallah, dan sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling patut untuk kita ikuti dalam semua amal perbuatan beliau. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala beliau berkata di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, faman ahabba Allah wa rasulahu mahabbatan sadiqatan min qalbih, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang tulus sejati dari hatinya yang terdalam, aujaba lahu dzalika ay yuhibba biqalbi ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh, maka akan mengharuskan dirinya untuk mencintai dengan hatinya apa saja yang dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
wa yakrah ma yakrahullah wa rasuluh, dan ia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yarda ma yardallah wa rasuluh, ia akan ridha terhadap segala yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Wa yaskhatu ma yaskhatullah wa rasuluh, dan ia akan murka terhadap segala hal yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ayya'mala bi jawarihi bi muqtada hadzal hubbi wal bughdi, dan ia akan melakukan dengan anggota badannya segala hal yang menuntut cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia melakukan sesuatu dengan anggota badannya yang menyelisihi apa yang dicintai oleh Allah dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan cara misalnya melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, atau meninggalkan sebagian amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang itu hukumnya wajib dan ia mampu mengerjakannya. Kalau dia melakukan itu menunjukkan berkurangnya cintanya yang wajib kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya untuk bertaubat dari dosanya tersebut dan harus segera kembali menyempurnakan cintanya yang wajib kepada Allah dan Rasulnya. Ini perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir saja saya anggap terakhir, kedua, yaitu tanda orang mencintai Nabi, yaitu memperbanyak ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ia berangan-angan, berkeinginan, bercita-cita dan sangat merindukan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, dia akan mencintai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yang telah beliau tunaikan dengan menyampaikannya kepada umat. Wa insyaallah pembahasan ini akan kita bahas di waktu mendatang, yaitu tentang tanda-tanda mencintai Nabi, dan bila mencukupi nanti hal-hal yang bisa mendorong kita untuk mencintai Nabi. Hadza minni wal afu minkum, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.